Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dengan cara makan makanan bergizi dan selalu berolahraga. Nah, anak-anak, karena semua pada udah siap untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai rancangan penelitian sosial. Adapun meliputi ada fungsi penelitian, jenis-jenis penelitian, dan langkah-langkah penelitian. Kemudian, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data, di mana pengolahan data ini berada di bab 4, lanjutan dari materi kemarin. Kemudian, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengolah data, menganalisis, dan menyimpulkan data hasil penelitian di mana sesuai dengan tema, konteks, dan interpretasi. Kemudian, setelah mendapatkan temuan dari masalah-masalah yang sedang diteliti, hasil pengolahan data dapat menunjukkan kebenaran dari data yang telah dikumpulkan. Kemudian, selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam pengolahan data. Dalam pengolahan data itu terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama ada editing. Editing adalah suatu kegiatan meneliti atau memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Adapun dalam proses pengeditingan atau proses memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari lapangan, yaitu pertama ada input, kemudian proses, kemudian output. Dalam penginputan di mana peneliti memasukkan data yang dihasilkan, kemudian memproses dari data yang dihasilkan, kemudian menghasilkan data yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian dalam proses editing, apa sih yang diteliti dalam proses editing? Yang pertama adalah keterbacaan tulisan, di mana tulisan itu bisa dibaca oleh peneliti dalam proses pengisian kuesioner atau angket. Kemudian yang kedua adalah lengkapnya pengisian, di mana lengkap tidaknya mengisi data yang telah diisi oleh si responden. Namun, apabila pengisian itu tidak lengkap, maka peneliti berhak untuk mengganti responden lain. Kemudian selanjutnya adalah kejelasan makna jawaban, di mana kalimat yang telah diisi oleh responden itu harus jelas maksudnya, sehingga tidak menyebabkan suatu salah penafsiran oleh si peneliti. Kemudian selanjutnya adalah kemantapan atau kesesuaian responden dalam menjawab, di mana jawaban responden itu harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh si peneliti. Kemudian selanjutnya adalah keseragaman satuan, di mana data yang baik itu harus dicatat dalam satuan yang seragam. Salah satu contohnya atau misalnya adalah data jarak tempat tinggal anak-anak. Jika ditentukan oleh satuan kilometer, maka semuanya itu harus menggunakan satuan kilometer. Jadi di sini satuannya itu harus sama atau seragam dalam suatu penelitian itu. Kemudian yang kedua adalah proses coding atau pengkodean, di mana artinya suatu usaha mengelompokkan jawaban responden menurut macam-macamnya. Jadi di sini data yang sudah
dihasilkan itu dikelompokkan menurut macam-macamnya. Kemudian ada pun macam-macam pengkodean itu meliputi pengkodean berupa angka-angka, di mana angka-angka itu dikelompokkan dan menjadi satu atau berupa angka-angka itu ya. Kemudian pertanyaan tertutup. Apa itu pertanyaan tertutup? Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang variasi jawabannya sudah ditentukan oleh si peneliti. Jadi di sini pertanyaan tertutup itu responden dalam menjawab pertanyaan itu tidak boleh asal atau di luar dari jawaban yang sudah ditentukan oleh si peneliti. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan atau variasi jawabannya belum ditentukan terlebih dahulu. Di mana di sini berarti si responden itu bebas menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan atau sudah tertera di kuesioner atau angket. Kemudian, yang terakhir adalah pertanyaan semi terbuka, di mana pertanyaan yang sebagian jawabannya itu ditentukan, tetapi masih ada kemungkinan bagi responden untuk memberikan jawaban lain. Jadi di sini maksudnya adalah ketika responden menjawab pertanyaan, itu jawabannya sudah ditentukan oleh responden, tapi responden bisa memberikan jawaban lain, tapi sudah ditentukan oleh si peneliti. Kemudian, mengenai tabulasi data. Apa itu tabulasi data? Tabulasi data adalah kegiatan memasukkan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk tabel. Kemudian kegiatan ini bertujuan agar data tampak sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Jadi di sini tabulasi data bisa disebut sebagai suatu pengelompokan data, sehingga data itu terlihat jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh si peneliti dan si pembaca. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di sini ada memasukkan data dari 77, 73, dan masih banyak lagi. Kemudian anak-anak, itulah materi yang Ibu sampaikan. Kemudian kesimpulannya dari materi kali ini adalah bahwa pengolahan data ditujukan untuk mendapatkan hasil pengolahan data yang sesuai dengan keinginan si peneliti. Kemudian ada pun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah pertama tadi apa? Editing, kemudian coding, kemudian yang terakhir adalah tabulasi data. Itu anak-anak, semoga materi Ibu bisa kalian pahami ya. Untuk penugasan di minggu depan, silakan kalian baca materi mengenai laporan penelitian. Minggu depan, Ibu akan mengecek satu persatu mengenai pemahaman kalian. Oke anak-anak, itulah materi yang Ibu sampaikan. Untuk penutup pelajaran kali ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.